Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Budi Wingit, tentunya di acara Sudut Hitam. Kali ini di studio kedatangan narasumber yang akan menceritakan kejadian mistis yang dia alami di daerah Oror Dowo di Kota Malang. Beliau mau menceritakan kejadian-kejadian mistis di rumahnya yang dulu bekas sebuah klinik. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita, Mas Andri. Monggo Mas Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre. Saya memang kemarin ngirim Mas Budi untuk DM ke sudah diterima sama tim kami untuk berbagi cerita tentang pengalaman saya pribadi di rumah dinas Bapak di Kota Malang. Jadi untuk kita langsung aja Mas Budi ya. Enggak apa-apa Mas. Jadi untuk saya cerita awalnya dulu, rumah itu posisi ada di pusat Kota Malang, untuk pastinya di daerah Ororo Dowo. Maaf. Di situ kami tinggal di rumah, salah satu rumah. Kebetulan rumah itu kan rumah dinas Bapak, Mas. Oh, Rumah dinas Bapak. Saya pada waktu itu masih kelas 2 SMA di Kota Malang. Ya, pengalaman yang paling Mas, berkesan dan bikin merinding. Pada waktu itu ini Mas, saya cerita dulu ya Mas ya. Untuk posisi rumah di rumah dinas tersebut itu sebenarnya dulu bekas klinik Mas. Kalau untuk kliniknya apa? Sudah lupa. Saya kurang tahu karena itu tahun 70-an Mas Budi. Oh ya, udah lama sekali. Jadi memang udah lama. Kebetulan dari bentuk klinik mungkin sudah direnovasi berbentuk rumah, tapi ya tetap bangunannya masih bangunan kuno Mas Budi. Jadi bukan sudah modern, enggak. Nah, di situ ini saya cerita pengalaman saya yang pertama di situ. Pada waktu itu sekitar jam 2:30, 3 pagi Mas. Belum subuh itu Mas. Belum subuh. Itu saya biasa sama sama adik itu sering dulu kan ada Mas, kalau radio tuh kan nightmare ya, cerita hantu. Cerita hantu itu. Nah, saya di situ sering Mas. Jadi karena kadang takut, jadi itu saya rekam Mas. Jadi cerita hantu itu saya rekam di kaset. Dulu kan belum ada CD, adanya kaset pita itu. Pita itu saya masukkan itu, jadi saya save Mas. Jadi dari radio masuk ke pita itu. Tapi saya kecilin Mas Budi. Waktu itu saya kecilin. Ya tapi tetap auranya tetap ngeri Mas gitu loh. Lah itu sekitar jam 2:30, 3 pagi itu kan acara udah selesai. Niat saya itu kan mau matiin ini Mas, mau matiin tapenya itu kan. Udah selesai, udah saya matiin. Nah, udah saya mau tidur nih. Begitu saya mau tidur, begitu mau merem gini Mas, tahu-tahu kan ada jendela di atas Mas. Ada jendela di atas itu saya di gitu. Akhirnya Mas, gedor-gedor Mas. Digedor. Itu jendela Mas. Kondisi jendela itu posisi di atas. Dan itu kalau kita bicara binatang atau ranting pohon nggak mungkin sama sekeras itu kan gitu. Oh, adik saya sebelah itu langsung bangun Mas Budi pada waktu itu. Kaget kan? Ada apa itu? Lah, refleks saya tuh kalau denger atau diganggu seperti itu pasti tak kejar Mas. Oh, cari tanya Mas Budi. Jadi itu ada tirainya kan Mas. Itu tirai saya buka, jebret. Nggak ada Mas. Banyak angin puter Mas dari luar itu masuk. Kan kalau rumah zaman dulu tuh kan modelnya kayak ada ini loh Mas, jendelanya tuh kan yang kaca miring-miring itu loh. Oh, kaca kayak nako itu. Nako itu soalnya kenceng masuk. Saya situ masih penasaran Mas Budi. Saya keluar
Saya keluar lewat pintu depan. Lah, di samping rumah itu kan ada semacam lorong, Mas, lorong kecil gelap itu kan. Saya di situ tuh kayak ada lihat Mas. Kayak lihat ada orang gede. Orang gede terus kayak tahu menghilang ke belakang, Mas. Saya kejar lagi, Mas, tapi baunya, Mas. Udah lebih menjalik. Bau bangkai. Oh, iya. Untuk bau itu nggak kuat saya, Mas. Tapi sosoknya besar, Mas ya? Besar. Tapi tidak ada kelihatan, Mas, wajah atau rupanya seperti apa gitu. Hanya Mas kayak hitam gede, tapi ya berbentuk mungkin kalau sekarang itu kayak gendruwo gitu kali ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, itu. Tapi lari, Mas. Dia lari ke belakang terus hilang. Saya kejar ke belakang. Nggak ada, hilang. Ya itu, Mas, begitu itu saya ke belakang. Saya orangnya penasaran, Mas. Saya belakang itu nggak ada. Ya sudah, Mas. Udah saya tinggal masuk itu baunya masih semerbak bau bangkai itu, Mas Bud. Tapi angin-anginnya udah mulai reda, Mas Bud. Itu yang pengalaman saya yang pertama. Nah itu terus ada lagi, Mas. Pengalaman yang kedua hampir sama, Mas Bud. Pada waktu itu kan ada ujian namanya ujian Eptanas, Mas. Wah, ini dulu sekali, Mas. Eptanas apa ujian? Ya ujian akhir lah. Di situ masih ujian akhir. Di situ saya tuh kan biasa belajar tuh kalau pengen tenang tuh kan tengah malam, Mas. Antara jam 1, jam 2 saya pengen belajar tuh tenang, Mas. Nah di situ kan di ruang tamu tuh saya belajar, Mas. Di ruang tamu depan itu di situ saya lagi belajar gitu. Saya kan biasa ditemani sama kucing, Mas. Oh iya. Kucing saya namanya Jumbo di situ, Mas. Kucing saya di situ. Kucing tuh kalau udah tidur, Mas, kalau nggak ada gangguan gitu kan dia tenangan, Mas. Iya. Ini tahu-tahu berdiri, Mas. Strik berdiri kayak kucing mau berantem. Padahal itu kucingnya satu tidur, cuma satu, dan itu tidur, Mas. Jadi kayak ini saya ini tempat duduk, ini meja. Kucing saya tidur di tempat duduk sebelah situ. Dia posisi menghadap ke ruang tengah. Ruang tengah itu jadi dia berhadap ruang tengah, begitu dia kaget, saya kira ada kucing lagi. Ada, Mas. Wah, ini ada yang nggak beres saya itu, Mas. Saya diam, Mas. Bau, Mas, masuk lagi. Wah, ini saya langsung ini merinding semua, Mas Budi. Baunya bau bangkai. Bangkai juga, Mas. Bau bangkai. Atau mungkin itu ya ada sangkut pautnya yang cerita yang pertama tadi, Mas, mungkin, Mas. Pasti, Mas. Itu saya yakin itu sosok yang sama mengganggu saya pada waktu jendela itu ya, jendela. Iya, yang pertama itu. Ya pertama itu begitu, Mas. Saya diam aja dulu, Mas. Saya diam, saya belajar, saya diam gitu. Waduh. Udah, nyebut aja. Tapi kucing saya itu nggak pernah berhenti, Mas. Wow, gitu, Mas. Sambil lihat ke tengah. Duh, mau nggak mauan, Mas. Ya. Lihat juga. Gede, Mas. Gede karena kan itu yang apa? Penerangan kan cuma di ruang tamu, Mas. Ruang tengah kan ini mati, maksudnya remang-remang. Iya, nggak ada orang, Mas. Kita matikan, Mas. Remang dimatikan, sengaja dimatikan. Gede, Mas Bud. Jadi dari situ muncul gede, Mas. Saya tuh di situ kaku, Mas Bud. Ngapain dia? Ngapain nggak bisa, Mas Bud? Jadi kayak orang itu benar-benar kaku gitu, Mas. Nggak bisa. Ini yang sosok yang di luar kemarin ini masuk. Iya, begitu masuk dia benar-benar. Oh, ini loh wujudnya. Ini loh saya mungkin seperti itu, Mas. Dari situ saya kaku, Mas Bud. Di situ saya kaku, udah bisa apa? Udah nggak bisa bergerak. Saya nyebut. Dia hilang, saya lemes, Mas Bud. Saya langsung lari masuk ke kamar, saya tutup, saya kunci, saya tidur, Mas Bud. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi teman-teman. Cerita dari Mas Andre tentang rumahnya yang berada di Ororodowo, Mas Andre. Ororodowo, ya. Ororodowo di daerah Malang Kota. Nah, pengen tahu cerita selanjutnya dengan cerita-cerita mistis dan cerita-cerita horor. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa, jika ada teman-teman yang mengalami cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, bisa DM ke kita atau komen-komen di YouTube kami. Insya Allah nanti akan kita undang. Terima kasih Mas Andre. Sama-sama, Mas Budi.
Tetap stay tune di Studio Asa, tentunya bareng saya Budi Wingit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.